Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam was-sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dulur konco dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita tiap Sabtu malam Ahad, ya pekan. Nah, saya mohon maaf karena pekan lalu sempat absen, yang harusnya kita menuntaskan agenda bahasan kita tentang 4 seri dari memanusiakan manusia, mengagamakan agama, mengislamkan Islam, sampai kemudian harusnya yang terakhir adalah mengimankan iman. Dulur, saya ingin memulai dari sebuah cerita. Jadi kalau kita sudah nyampe di bahasan iman, itu bahasan yang urusannya adalah tidak sekedar urusan pengakuan lisan, tetapi sudah sampai pada tidak saja maksudnya disahadakan di dalam hati, tetapi juga diikrarkan di dalam lisan dan juga di dalam amal perbuatan. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah dalam 30 menit ke depan. Nah, izinkan saya untuk melihat dari sudut pandang ya sejauh yang saya tahu ya. Nanti kalau memang ada kritik dan saran atau pertanyaan atau apapun silakan monggo dituliskan di dalam komentar sehingga nanti bisa kita pakai untuk titik keberangkatan bahasan dan topik di pekan yang akan datang. Ya. Jadi suatu hari Rasulullah pernah pada saat pada Isya, sholat Isya begitu, lalu kemudian biasanya Rasulullah itu setelah sholat itu, lalu kemudian menghadap ke jamaah, biasanya kalau wiritan ya wiritan, kemudian dilanjutkan, seringkali dilanjutkan dengan memberikan tausiah singkat. Nah, suatu hari di ba'da Isya, beliau bersabda bahwa kepada para sahabatnya, perhatikan olehmu, sepeninggalku jarak 100 tahun, kamu tidak akan menemukan atau mendapati orang-orang dengan kualitas iman seperti kamu ini. Kualitas iman atau ibadah umat seperti ayakan kulit syair, kulit kurma. Artinya, Rasulullah sedang ingin menggambarkan bahwa iman orang kalau sudah sekian lama tidak berada dalam bimbingan, itu seperti ayakan kulit syair, artinya seperti tinggal kulit. Tidak ada isi. Malah Rasulullah kemudian mengambil batu. Itu dalam hadis lain disebut mengambil batu lalu diinjak. Nah, injakan bekas batu itu ada cekong. Beliau menyatakan, nah seperti inilah. Tidak ada batunya, tinggal bekas batunya. Lebih jauh beliau juga mencontohkan seperti kulit kena api, tinggal bekas apinya, tapi tidak ada apinya. Nah, bahasan iman itu menjadi sangat krusial ketika kita tahu bahwa iman itu sifatnya yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Naik, turun. Menebal, menipis. Kadang mendatang, kadang menghilang. Titik bahasan ketika kita bicara datang menghilang, ini bukan pada pengakuan loh ya. Kalau pengakuan semua orang mengaku beriman. Karena kalau titik iman hanya sekedar pengakuan, maka semua orang mengklaim dirinya beriman. Meskipun itu fait accompli, dia mengaku beriman gitu. Semua orang, tidak ada yang mau dianggap dia tidak beriman, terutama orang-orang yang sudah beragama. Apalagi kalau melihat ukuran dari hadis Nabi ketika suatu saat Rasulullah sedang duduk-duduk gini bersama para sahabat, lalu ada datang seorang berjubah putih ganteng sekali, lalu duduk langsung di depan Rasulullah dan ujung lututnya disentuhkan ke ujung lutut Rasulullah, lalu dia bertanya, wahai Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu iman? Gitu. Maka Rasulullah menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, Rasul,
beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Loh, kalau melihat itu, meskipun kemudian pertanyaan selanjutnya tentang Islam dan ihsan, kami kita fokus pada iman. Kalau melihat itu, maka kalimatnya adalah asal sudah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, takdir baik dan buruk. Sudah merasa iman. Nah, persoalannya nih dulu ya. Persoalannya. How to detect? Bagaimana kita mendeteksi bahwa iman itu benar-benar kita miliki? Nah, kenapa ini penting? Karena iman itu tidak hanya tasyhidu fil qalb, tetapi juga wa iqraru bil lisan. Tetapi yang paling berat nih, yaitu wa malu bil arkan. Nah, kalau tasyhidu fil qalb disyahadahkan di dalam hati, tentu kita insya Allah bisalah mengklaim diri sebagai orang beriman. Kemudian bilisan, amantu billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Kita bisa dulu ngomong, saya iman gitu, percaya. Tapi nanti dulu, dalam banyak ayat itu disampaikan. Coba itu tanyakan kepada orang-orang kafir Mekah itu, waktu itu ya, zaman Rasulullah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia akan jawab. Dia akan menjawab. Siapa? Allah. Coba tanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan hujan? Mereka akan menjawab, Allah. Padahal mereka ini ya ngakunya beriman kepada Allah. Tetapi dia tidak mau mengakui atas kerasulan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengaku beriman. Nah, iman yang kayak apa yang kayak gini ini? Nah, ini yang kemudian di dalam surat Al-Hujurat itu disampaikan ketika waqalatil a'rab, ya kan? Dan ketika berkata seorang Arab Badui mengatakan amanah, saya telah beriman. Maka ditegur, oh sebentar, jangan gitu. Walakin qulu aslamna. Katakan kepada mereka jangan ngomong beriman dulu. Kenapa? Lam yadkhulil iman fi. Karena iman belum masuk ke dalam hati mereka, hati kalian. Berarti apa? Iman itu tidak hanya sekedar diucapkan di dalam lisan, tetapi juga syahadakan dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan. Sekarang gini aja dulu ya. Sekarang ini saya kasih satu analogi sederhana. Cara mengukur bagaimana keimanan kita nih. Seiman apa kita. Nah, tapi untuk diri sendiri nih, jangan untuk mengukur orang lain ini ya. Pakat ya? Oke. Gini, ada seandainya ada ibaratkan si Sudrun nih. Sudrun, dia ini lagi nyeret sapi. Nyeret sapi, terus berangkat mau ke pasar nih. Nah, di tengah jalan ketemu sama Malik. Sudrun ditanya, Drun mau kemana Pak Malik? Mau ke pasar. Mau ngapain? Mau jual sapi ini. Berapa harganya? 5 juta. Ya wes gini aja, tak beli harga 10 juta. Lah kok 10 juta? Iya, tak beli harga 10 juta, tapi nanti bayarnya habis panen ya, Drun ya. 1 bulan lagi lah. Loh, Sudrun ini memang sih dia pernah dengar berita bahwa si Malik ini orang yang bisa dipercaya, nggak mungkin mengingkari janji dan lain sebagainya. Sudrun ini dengar kalau Malik itu orangnya amanah gitu ya. Tapi Sudrun ini nggak kenal baik, hanya dengar aja itu. Dia ya namanya hanya orang dengar, nggak pernah berinteraksi dengan langsung gitu. Kira-kira Sudrun akan mempercayakan nggak sapinya untuk dibeli Malik dengan harga meskipun 2 kali lipat 10 juta, tetapi kan bayarnya nanti setelah panen. Kira-kira Sudrun percaya? Kurang. Kenapa? Karena hanya dengar gitu. Meskipun si Malik ini terkenal sangat amanah, tidak pernah mengingkari janji. Itu satu contoh pertama. Contoh kedua, Sudrun ke pasar. Pasar nih. Tapi dia bukan Sudrun. Si Abdullah. Abdullah ke pasar. Dia nenteng sapi. Ketemu sama Malik juga. Abdullah. Malik ketemu. Tanya, Abdullah mau kemana, Dul? Mau ke pasar. Mau apa? Mau jual sapi. Berapa harganya? 5 juta. Ya wes, tak beli 10 juta. Tapi bayarnya nanti habis
panen. Tapi si Abdullah ini sama Malik, sudah akrab sekali. Kenal baik. Baik sekali. Tahu luar dalam. Tahu bahwa si Malik tidak pernah mengingkari janji dan seterusnya. Tahu betul ya. Tahu luar dalam. Kira-kira Abdullah ini dijanjiin Malik 1 bulan atau panen. Diberikan nggak? Berikan. Kenapa? Jangankan sampai 2 kali lipat, dibeli 5 juta aja diberikan. Kenapa? Karena yakin, karena kenal betul, dekat betul. Percaya betul bahwa si Malik ini tidak akan mengingkari janji. Nah, ini satu logika sederhana, analogi sederhana. Dulur, kalau kita ini dalam salah satu surat diceritakan itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, di situ Allah memberi tawaran tuh kepada kita. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mautah kamu tak tunjukkan adullukum ala tijarah terhadap perdagangan, perniagaan. Ya kan? Yang akan tunjikum menyelamatkan kalian min adzabin alim dari siksa. Akhirnya perdagangan yang nggak bakal rugi nih. Nah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu disuruh berjihad di jalan Allah. Ini perdagangannya, sapinya tadi itu. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Apa bayarannya? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Kamu akan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi bayaran dari sampean berdagang dengan Allah tadi itu akan dibayar nanti di akhirat. Karena jannah kan masalah nanti di akhirat. Jadi ibarat sapi sampean itu adalah amwal wa anfus tadi, harta dan jiwa tadi diberikan di dunia ini kepada kepentingan agama, bangsa, dan negara. Sama Allah dibeli, tetapi bayarannya nanti. Yakni yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Dimasukkan surga. Loh, saya dan sampean inilah orang yang sedang pergi ke pasar. Malah dalam surat At-Taubah ayat 111 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli. Jiwa harta dan jiwa raganya orang beriman. Ditukar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Dengan jannah. Jual belinya begitu, itu orang beriman. Nah, sekarang kita coba tanya, ketika ditawari Allah perniagaan tadi untuk menyerahkan jiwa dan raga demi agama dengan dibayar nanti setelah kita mati di akhirat. Saat kita ditawari Allah itu, kita ini sodren apa Abdullah? Kita langsung kemudian serta-merta memberikan itu atas tawaran Allah ataukah ragu? Kalau ternyata kita ragu, dulur, berarti kita masih sodron. Kita memang kenal dengar bahwa Allah la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Ya? Allah itu selalu memenuhi janjinya. Itu. Wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti benar. Tapi kan kita hanya dengar dari mana? Dari bacaan kitab suci. Dengar dari mana? Cerita para tokoh agama, ulama. Akhirnya kita jadi sodron tadi, ragu-ragu. Apalagi kita menyerahkan harta jiwa itu sekarang dan bayarannya baru nanti di akhirat. Oh, masih lama. Ayo, yang ada di sini, kira-kira diberikan nggak? Mas Andra? Susah. Kenapa? Ya tadi itu sodron itu hanya mendengar Malik, dengar dari orang bahwa dia keimanan sudrun terhadap Malik itu baru keimanan yang. Nah, kita ingin jadi Abdullah dulu. Yang karena sangat dekat dengan Allah,
muqarrab betul kepada Allah, sehingga keimanan ketika kita ngomong amantu billah, aku percaya kepada Allah, itu percaya bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Nah, seperti itu. Tak kasih analogi lagi, wis. Analogi lagi. Dalam surat Al-Isra itu disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ila akhir ayat. Dalam surat Al-Isra ini jelaskan. Dan dari sebagian malam kamu bangunlah tahajud. Nah, ini analoginya gini aja, sederhana. Kalau sampean nih punya kekasih, istri sampean atau ya orang yang punya kekasih. Woi, kekasih luar biasa. Lalu tengah malam minta sudah jangan bahasan kasih, saya ganti logika berpikirnya, jangan kekasih lah ya. Gini aja, sama lagi butuh duit nih, lagi krisis kayak sekarang lah, lagi krisis. Lalu ada teman sampean yang saman kenal, ya orangnya saman tahu denger lah ya, si Karsono atau siapalah, yang dia itu sebenarnya enggak punya uang. Lalu WA sampean, kamu butuh uang berapa? Sini, gitu. Mas, datang ke sini, ke kantorku. Tak pinjemi kamu uang 500 juta. Datang sampean. Ke teman saya, yang sampean tahu dia enggak punya apa-apa. Atau dengar bahwa dia enggak punya apa-apa. Tapi kalau seandainya misalnya saman lagi butuh banget nih, lalu ada surat dari gubernur atau dari pemerintah, dari gubernur lah, lalu datang nih, misalnya, silakan datang ke kantor karena ada BLT langsung 200 juta. Datang nggak sama? Datang. Karena asumsi sampean meskipun nggak kenal gubernur, tahu bahwa gubernur itu pasti punya jabatan, pasti punya kekuasaan, pasti punya duit tuh. Tapi kalau yang Karsodon atau Karsinin tadi, Aman yakin namanya aja gitu kan, gitu ngelihatnya? Enggak. Nah, sekarang saya mau tanya. Ketika Allah memberi tawaran kepada kita, kamu itu jam 2 malam, jam 3 malam, minal laili, dari sebagian malam, tengah malam itu, fitulutil ya, dari sepertiga malam itu, bangun kamu untuk ketemu aku, kata Allah. Nanti apapun yang kamu minta tak kasih. Allah sudah berjanji kok. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Loh, ada tawaran maqamam mahmuda, derajat atau tempat yang terpuji di tengah malam. Tapi saat itu hujan rintik-rintik, dingin setengah mati, ngantuk luar biasa. Meskipun zaman juga butuh itu, lagi banyak utang, lagi ada masalah dengan suami, istri, tetapi kan sampean itu. Lah, tapi kan lagi-lagi tadi, sampean melihat Allah itu seperti Karsodon tadi atau seperti gubernur tadi? Gitu kan? Kalau kita melihatnya itu masih, masa sih? Ya kita akhirnya nggak ada passion, nggak ada gairah untuk datang. Tapi kalau kita yakin betul bahwa Allah itu maha segalanya, maha kaya, segala macam, bangun kita. Tahajud. Memenuhi panggilan cinta dari Allah. Nah, inilah cara sederhana lah ngukur keimanan kita itu. Ya kan? Kenapa tadi orang A'rab dalam surat Al-Hujurat tadi disebutkan jangan kau mengatakan iman, tapi kamu baru bisa mengatakan Islam. Karena kata surat Al-Hujurat ayat 14 tadi, karena imanmu belum masuk ke hati, kata Allah. Kamu baru Islam. Islam itu artinya apa? Dia baru ya serah. Gitu aja. Kemarin sudah kita bahas tentang Islam. Nah, sekarang kita bicara tentang iman. Maka surat Al-Hujurat ayat 14 di sana disebutkan bahwa selama kamu belum masuk imanmu ke hati, kamu itu baru titik Islam. Baru titik Islam. Artinya Islam waktu itu kan memang ya gimana ya. Orang banyak masuk Islam itu kan karena misalnya kabilah ini kepala sukunya sudah berjanji setia ikut Rasulullah, maka seluruh anak buahnya itu ikut gitu aja gitu. Nah, sebagian dari
orang Badui itu begitu, sehingga Islamnya ya baru Islam ikut-ikutan lah. Nah itu yang kemudian menjadi dasar sehingga Islam belum masuk ke hati seseorang. Nah ini yang harus kita pahami. Lalu gimana tuh Lur? Apa sebenarnya ciri-ciri iman? Banyak ya, banyak dalam Al-Quran itu. Satu diantaranya itu menyebutkan bahwa dalam surat Al-Isra juga disebutkan, kemudian banyak bicara tentang bagaimana keimanan itu diukur dari kelembutan hati. Di situ disebutkan, orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Quran, itu bergetar hatinya, gitu ya, kharru, sujadan, lalu bersujud, wabukian, dan menangis. Menangis ini tidak hanya dari ukuran hatinya yang menangis meskipun saya ketawa. Enggak, bahkan dalam salah satu ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, orang-orang yang sudah kemudian masuk iman hatinya itu, idza sami'u ila rasul, ya toh, ila ma'unzil. Jadi ketika kamu akan melihat, ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah yang ma'unzila ila rasul, apa yang diturunkan kepada rasul, lihatlah, a'yunahum, mata mereka. Mata mereka tafidu minad dam'i, bercucuran air mata. Mimma arafu minal haq, karena mereka melihat kebenaran. Dulur, hadis banyak menyatakan bahwa para sahabat itu pipinya itu sering basah oleh air mata. Entah itu air mata tobat, entah itu air mata syukur, entah itu air mata memuji keagungan Allah. Selalu. Hatinya itu lembut. Ini yang apakah pertama ciri kita itu sudah kita miliki. Yang kedua tadi itu, seberapa yakin, seberapa tergesa ketika kita mendapatkan tawaran dan panggilan Allah. Menunjukkan cinta. Lalu pada titik pengamalan, salah satu ciri iman itu adalah ketika ada mencintai diri lain seperti mencintai diri sendiri. Hadis Nabi menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, ma yuhibbu li nafsi. Jadi belum disebut beriman seseorang sebelum dia bisa mencintai diri lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Lah kalau kayak gini kan ini menjadi tamparan nih kita. Kita seberapa penting diri lain untuk diri, seperti kita mementingkan diri kita. Dulur, saya yakin kita semua ini pengen dan berusaha untuk mencapai level iman itu. Nah, sekarang kita bicara iman. Kalau secara level iman itu ada iman yakin, ada iman ainul yakin, ada iman hakul yakin. Jadi gini aja analoginya. Saman pernah lihat naik roller coaster? Pernah? Ada ini roller coaster ya. Roller coaster yang gitu kan. Nah, itu ada beberapa level kengeriannya macam-macam itu. Nah, misalnya gini. Mas Chandra naik roller coaster nih. Roller coaster. Wah, gak kan teriak-teriak kan. Karena dia merasakan adrenalin dipacu sedemikian rupa. Gitu. Bahkan kadang orang itu. Nah, ini Mas Chandra. Lalu ada si Rendra. Nah, Rendra ini dia nonton di bawah. Nonton dari kejauhan atau nonton videonya atau nonton apa. Keseruan, kengerian atau ya hebohnya Mas Chandra naik roller coaster. Lalu karena dia melihat, membaca ini, dia bisa nih kemudian menceritakan kepada Andre. Menceritakan, ini si Rendra ini kalau cerita kepada Andre, pinter banget. Wih, Rendra itu sampai saya lihat mutah-mutah gak karuan, saya lihat tuh, entah itu berapa G itu, tingkat gininya itu. Wah. Nah si Andre ini yang ngelungun, dengerin, iya gitu ya. Iya, saya lihat sendiri itu. Cara Rendra ini nyeritakan, luar biasa. Meyakinkan betul, karena dia lihat itu.
Sekarang saya mau tanya, si Andre, Rendra, Chandra, ini tingkat keyakinan terhadap rasa roller coaster siapa yang paling tinggi? Chandra. Karena Chandra feel it, experience it, merasakan sendiri dia. Ini dulu, iman itu begitu. Orang yang beriman kepada Allah karena kedekatan betul kepada Allah. Orang yang beriman kepada Rasulullah meskipun nggak melihat tapi betul-betul meyakini, mengamalkan ajaran Rasulullah dengan hatinya. Orang yang benar-benar percaya kepada kitab dan mencintai kitab, mengamalkan isi kitab dengan betul-betul cinta betul. Ini beda dengan orang yang tadi itu dia hanya bisa membaca, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, pinter banget. Ini Rendra. Kalau Chandra tadi itu adalah gambaran para rasul, para nabi. Sebagai teladan yang betul-betul ketika dibacakan ayat Allah dia menangis, merasakan betul. Dia ketika bersujud kepada Allah dengan begitu khusyuk, dengan begitu penuh penghayatan. Kehidupannya yang sederhana. Lah, yang Rendra tadi ini, dia bisa menceritakan kehidupan Rasulullah itu sederhana, Rasulullah itu orangnya lembut. Tapi dia yang nggak sederhana, dia yang nggak lembut. Nah, orang awam, ini si Andre tadi itu, dengernya sambil, oh gitu ya, oh gitu ya. Nah, tingkat keimanan kita ini diharapkan dulu. Bukan hanya di tingkat Rendra, tapi di tingkat Chandra. Meskipun tidak setinggi para rasul, para nabi, tapi kita ini diharapkan yang a'malu bil arkan. Yang mengimani tidak hanya tasyidu fil qalb, tetapi juga iqraru bil lisan, tapi juga amal. Supaya itu tadi dulu. Bisa merasakan bagaimana menangis taubat, bisa merasakan bagaimana kita mencintai diri lain seperti mencintai diri kita sendiri. Itu iman yang hakul yakin. Kalau ini masih iman ainul yakin yang Rendra tadi. Apalagi yang ini iman ya yakin. Yakin ainul yakin, hakul yakin. Nah, kita berharap jadi iman yang hakul yakin tadi. Ya. Itu jadi logika sederhana bagaimana kita seperti naik. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai begitu? Idza sami'u ma unzila ila rasul, idza sami'u ma unzila ila rasul, ketika mereka mendengar terhadap apa yang diturunkan Rasul, kan berarti bukan Rasul nih ya, yang benar-benar meyakini betul secara hakul yakin. Tara lihatlah a'yunahum, mata mereka tafidu minat dam'i mimma arafu minal haq. Karena mereka melihat kebenaran. Melihat ini bukan kayak Rendra tadi, melihat yang dimaksud adalah merasakan, mengakui dan kemudian mengamalkan kebenaran itu. Ini yang hakul yakin. Nah, yang ainul yakin ini kebanyakan yang kita yang ya mungkin saya masih baru di situ ya. Mohon maaf ya para pemirsa semua ya dimanapun. Saya mungkin masih di ainul yakin itu baru bisa menceritakan, Nabi itu kehidupannya sederhana, Nabi itu orangnya lemah lembut, nggak punya dendam. Nah, saya kadang masih pemarah itu. Nah, ini kan berarti saya masih di yang ainul yakin, di Rendra ini. Apalagi bisa jadi mungkin saya juga masih di Andre yang hanya, gitu ya. Nah, dulur, apakah Andre keliru? Enggak. Itu sudah ada tingkat kebaikan, sudah iman. Sudah. Jadi kita harus selalu menjadi ahsanu amal. Menjadi orang yang lebih baik terus sampai mencapai hakul yakin tadi. Kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting? Karena apa, dulur? Iman itu harus dijaga. Iman itu harus dijaga. Karena yazidu wa yanqus, naik dan turun. Karena kalau nggak dijaga, dia turun. Nah, bahayanya seperti yang tadi saya sebagai pembuka tadi, ketika Rasulullah ba'da Isya kemudian mengumpulkan para sahabat, sepeninggalku 100 tahun kamu tidak akan bakal nemui tingkat kualitas keimanan seperti kamu seperti ini. Kenapa? Karena setelah ditinggal Rasulullah itu ya kayak misalnya ternak yang ditinggal oleh penunggunya, penggembalanya itu. Lalu udah nggak karu-karuan gitu. Pada saat ditunggu aman dia dari pelanggaran makan tanaman orang. Tapi ketika sudah ditunggu tinggal lama ya. Gitu. Nah, ini juga misalnya tanaman. Ketika ditunggu sang penanam, aman dari
rumput dicabuti, kalau ini kurang dipupuk gitu kan. Tapi ketika lama ditinggal sang penanam, ya rumput nggak karuan keluar. Umat Islam ketika ditunggu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik, mau perpecahan dirukunkan, mau penyimpangan diluruskan. Begitu Rasulullah wafat, ditunggu Khulafaur Rasyidin masih baik, bahkan mungkin masih adalah perpecahan yang kemudian timbul, tapi masih bisa. Tapi begitu selesai, apalagi 100 tahun sudah mulai. Nah, bagaimana menjaga ini dulur? Berat, kenapa? Karena iman itu tidak kelihatan. Ada 3 contoh nih, ya. Orang kalau layang-layang nih, layang-layang, teman kalau naikkan layang-layang, kalau layang-layang ini putus benangnya, ini kan kelihatan dan kerasa. Putusnya ini. Kelihatan dan kerasa. Putusnya benang layang-layang. Contoh kedua adalah sakit. Misalnya sakit perut atau sakit apa. Sakit perut misalnya. Ketika sakit. Tapi begitu sakitnya hilang. Tidak kelihatan hilangnya sakitnya, tetapi kerasa hilangnya penyakit. Nggak kelihatan tapi kerasa. Kalau tadi layang-layang kelihatan ya kerasa. Loh kalau iman dulur, hilang dari diri kita, itu yang nggak kelihatan, ya nggak kerasa. Dia masih merasa imannya ada. Padahal seperti yang disampaikan Rasulullah, seperti batu yang diinjek tadi, tinggal bekas injekan, tidak ada batunya. Lah ini bahayanya. Banyak orang merasa iman, padahal sebenarnya imannya sudah pergi. Masih pinter ngomong tentang agama. Nih saya jadi takut ini. Jangan-jangan juga begitu gitu ya. Masih pinter tapi sebenarnya imannya sudah tidak ada. Tinggal bekasnya. Ibarat pusaka tinggal rangkanya, tidak ada pusakanya. Seperti sarang burung yang sudah ditinggal burungnya, tidak ada burungnya. Makanya umat Islam itu di warning sama Rasulullah. Nanti umatku itu seperti buih di atas lautan. Banyak jumlahnya. Tapi mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena nggak ada isinya. Saya tidak sedang menggeneralisir semua, tapi saya ingin mengajak kepada seluruh untuk benar-benar mengimankan iman kita, tidak hanya di pengakuan di hati atau ikrar di lisan, tapi juga wa'amalu bil arkan. Ya dulur ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita pada pagi hari pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini memberi gugahan hati kita bahwa masih banyak ya, tentunya banyak ciri-ciri iman yang bisa kita kupas. Insya Allah nanti kita akan kupas lebih lanjut di pekan-pekan yang akan datang. Tentunya iman tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, tapi sekurangnya apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi trigger, mudah-mudahan membentak diri kita sendiri. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya datang untuk orang-orang beriman untuk kemudian takhsha, takut hati mereka, bergetar hati mereka untuk li dzikrillah, taat tunduk dan berzikir, menyebut asma Allah, berzikir tunduk kepada Allah. Bahkan di situ orang-orang beriman. Jadi iman saja tidak cukup, perlu meningkatkan sampai kepada khasyatillah, sampai kepada takut kepada Allah. Saya rasa itu yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Kalau ada kritik dan saran silakan tulis di komen. Mudah-mudahan saya nanti bisa menanggapi dengan baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.